Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Fitrianingsih, NPM 31188043 dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang virus hepatitis B. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi virus hepatitis B. Baik, langsung saja. Definisi dari hepatitis B adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini termasuk anggota famili hepatnavirus yang dapat menyebabkan peradangan hati akut atau kronis yang dapat berlanjut menjadi sirosis hati atau kanker hati. Hepatitis B ini ada dua jenis, yaitu hepatitis akut dan hepatitis kronis. Dikatakan akut apabila perjalanan penyakitnya itu kurang dari 6 bulan, sedangkan hepatitis kronis itu bila penyakitnya menetap tidak menyembuh secara klinis atau lab atau gambaran patologi anatomi selama 6 bulan. Itu menurut Mustafa dan Purniawati tahun 2013. Lanjut, virus hepatitis B adalah virus DNA terkecil berasal dari genus Orthohepatnavirus dan famili Hepatnavirus berdiameter 40-42 nanometer. Itu menurut Harjono tahun 2007. Masa inkubasi dari virus ini yaitu berkisar 15-180 hari dengan rata-rata 60-90 hari. Bagian luar dari virus ini yaitu protein envelope, lipoprotein, sedangkan bagian dalamnya yaitu berupa nukleokapsid atau core. Itu menurut Harjono 2007. Selain definisi, saya akan menjelaskan juga tentang penularannya. Jadi penularannya ada dua, yaitu melalui parenteral atau melalui membran mukosa, terutama pada saat berhubungan seksual. Jadi penanda HBsAg ini telah diidentifikasi pada hampir setiap cairan tubuh yang terinfeksi, contohnya seperti saliva, air mata, cairan cerebrospinal, atau air susu ibu. Itu merupakan beberapa cairan yang memang infeksius apabila sudah terinfeksi oleh virus hepatitis B dan dapat ditularkan juga melalui jarum suntik yang dipakai secara bersamaan ataupun secara kontak langsung yang memang berhubungan erat dan sudah lama atau berhubungan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listania Maulani, NPM 31188044. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis dan patofisiologi hepatitis B. Yang pertama, patogenesis hepatitis B itu berlangsung dalam dua fase. Fase yang pertama, fase proliferatif. Fase proliferatif itu DNA VHB terdapat dalam bentuk episomal dengan pembentukan virion lengkap dan semua antigen terkait. Ekspresi gen HBsAg dan HBcAg di permukaan sel disertai dengan molekul MHC kelas 1 menyebabkan pengaktifan limfosit T CD8 sitotoksik. Nah, yang kedua itu ada fase integratif. DNA virus menyatu ke dalam genom penjamu seiring dengan berhentinya replikasi virus dan munculnya antibodi virus. Infektivitas berhenti dan kerusakan hati mereda. Namun, resiko terjadinya karsinoma hepatoseluler menetap. Hal ini sebagian disebabkan oleh desregulasi pertumbuhan yang diperantai oleh protein XVHB. Kerusakan hepatosit terjadi akibat kerusakan sel yang terinfeksi virus oleh sel sitotoksik CD8. Nah, yang kedua itu ada patofisiologi. Patofisiologinya, sel hati manusia merupakan target organ bagi virus hepatitis B. Virus hepatitis B mula-mula melekat pada reseptor spesifik di membran sel hepar, kemudian mengalami penetrasi ke dalam sitoplasma sel hepar. Virus melepaskan mantelnya di sitoplasma sehingga melepaskan nukleokapsid. Selanjutnya, nukleokapsid akan menembus sel dinding hati. Asam nukleat VHB akan keluar dari nukleokapsid dan akan menempel pada DNA hospes dan berintegrasi pada DNA tersebut. Proses selanjutnya adalah DNA VHB memerintahkan sel hati
untuk membentuk protein bagi virus baru. Virus hepatitis B dilepaskan ke peredaran darah. Terjadi mekanisme kerusakan hati yang kronis disebabkan karena respon imunologik penderita terhadap infeksi. Nah, PHB berlangsung dalam dua fase. Fase pertama yaitu fase proliferatif, yaitu DNA PHB terdapat dalam bentuk episomal dengan pembentukan virion lengkap dan semua antigen terkait. Ekspresi gen HBsAg dan HBcAg dipertemukan sel, disertai dengan molekul MHC kelas 1 menyebabkan pengaktifan limfosit T, CD8 dan sitotoksik. Yang kedua yaitu fase integratif. Fase integratif yaitu DNA virus menyatu dalam genom penjamu. Seiring dengan berhentinya replikasi virus dan munculnya antibodi virus, infektivitas berhenti dan kerusakan hati mereda. Gejala hepatitis B terjadi dalam 4 fase. Yang pertama, fase inkubasi. Fase inkubasi merupakan waktu antara masuknya virus dan timbulnya gejala atau ikterus. Fase inkubasi hepatitis B berkisar antara 15 sampai 180 hari dengan rata-rata 60 sampai 90 hari. Yang kedua, fase prodroma atau praikterik. Fase prodroma atau praikterik adalah fase di antara timbulnya keluhan-keluhan pertama dan timbulnya gejala ikterus. Awitannya singkat atau insidos, ditandai dengan malaise umum, mialgia, artalgia, mudah lelah, gejala saluran pernapasan atas, dan anoreksia. Diare atau konstipasi dapat terjadi. Nyeri abdomen biasanya ringan dan menetap di kuadran kanan atas atau epigastrum. Kadang diperberat dengan aktivitas, akan tetapi jarang menimbulkan kolestitid. Yang ketiga, fase ikterus. Ikterus muncul setelah 5-10 hari, tetapi dapat juga muncul secara bersamaan dengan munculnya gejala. Banyak kasus pada fase ikterus tidak terdeteksi. Setelah timbul ikterus, jarang terjadi perburukan gejala prodromal, tetapi justru akan terjadi perbaikan klinis yang nyata. Yang terakhir adalah fase konvalesen atau fase penyembuhan. Diawali dengan menghilangnya ikterus dan keluhan lain, tetapi hepatomegali dan abnormalitas fungsi hati tetap ada. Muncul perasaan sudah lebih sehat dan kembalinya nafsu makan. Sekitar 5-10% kasus perjalanan klinisnya mungkin lebih sulit ditangani, hanya kurang dari 1% yang menjadi full